pagi Pak Nasib. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Nasib, seperti Ya, apa yang sudah kita sepakati bersama terkait dengan pelaksanaan supervisi kelas gitu. Kita akan mengawali percakapan pra supervisi ya Pak ya. iya, Eh, jadi tujuannya adalah supaya kita mendapatkan gambaran seperti apa nanti pelaksanaan supervisi yang akan kita lakukan, sehingga ketika pelaksanaan supervisi itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya Pak Nasib ya? iya, ya Pak. Oke. Kira-kira Pak Nasib, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajarannya seperti apa Pak Nasib? Jadi dalam pembelajaran nanti tujuannya tentunya untuk siswa belajar interaktif nanti bertujuan untuk agar siswa dapat memahami perubahan macam-macam wujud benda. Yang kedua, melalui pembelajaran interaktif ini siswa dapat memahami atau menjelaskan macam-macam perubahan wujud benda. Itu Pak Oke. Yedi. Nah, Berarti tujuan pembelajaran. untuk mata pelajaran IPA ya Pak Iya, Nasib Pak. ya. Benar. Kira-kira Pak Nasib, nanti ada area pengembangan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Nasib? Misalnya strateginya, apa metode pembelajarannya, atau media pembelajaran? Oh iya, untuk media pembelajaran nanti untuk mata pelajaran IPA ini Pak, karena ini jadi saya menggunakan media pembelajaran proyektor, jadi anak-anak nanti bisa melihat langsung apa yang saya tampilkan di depan, seperti itu Pak. Terus selain proyektor ada kan? Oh iya ada, selain proyektor nanti ada kuisis juga Pak, aplikasi mungkin yang baru-baru ini saya pelajari, saya ikuti di acara webinar, jadi akan saya terapkan sama anak-anak karena tampaknya aplikasi kuisis ini cukup menarik buat anak-anak. Oke, Ya, Pak. menarik sekali Pak ya. Ini ada menggunakan proyektor untuk media pembelajaran, berarti pengembangannya adalah penggunaan media pembelajaran dan media interaktif berupa kuisis. Apa sih yang membuat Pak Nasib ingin mengembangkan area itu gitu? Kira-kira apa hal positif yang akan didapatkan oleh Pak Nasib ketika menggunakan itu? Oke, jadi pembelajaran yang itu yang saya harapkan supaya anak-anak satu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oke. Yang kedua yaitu mungkin menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, atau misalnya mereka bisa saling kolaborasi atau apa gitu Pak. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Terus strategi-strategi apa yang perlu dipersiapkan Pak Nasib supaya kegiatan observasi nanti ini lancar Pak? Oke, jadi strateginya salah satunya mungkin saya mempersiapkan rencana pembelajaran Pak. Oke. Yang kedua kemudian menyiapkan bahan ajar. Yang ketiga yaitu mempersiapkan media pembelajaran yang akan kita pakai seperti laptop, proyektor, dan kemudian terutama kuisis juga ya Pak ya. Iya, kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan instrumen observasi. Wah, luar biasa sekali. Ini kayaknya sudah siap ini. Kira-kira kapan Pak kita akan melakukan supervisi? Besok? Iya, besok Pak. Besok. Jam berapa? Kira-kira kita ambil pagi aja ya Pak, karena mungkin anak masih fresh, masih dalam kondisi semangat untuk belajar. Oke, berapa jam pelajaran? Oh, mungkin 2 jam Pak cukup. 2 jam pelajaran. Oke, Pak Nasib, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga kegiatan supervisi ini benar-benar dapat bermanfaat untuk siswa, terutama dapat meningkatkan pembelajarannya, aktivitas belajarnya, sehingga harapannya adalah siswa itu bisa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Dan selamat untuk mempersiapkan peralatannya. Sampai jumpa besok. Terima kasih Pak Nasib ya. Sama-sama. Oke. Apa kabar anak
semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tempel ke kiri. Oke. Masih belum pasang kiri. Kita coba sekali. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin dekat, semakin dekat. Tempel mata kanan. Oke, tepuk tangan. Oke. Untuk hari ini siapa yang masuk? Izin ya, Risman, izin sama Yuda. Kemudian pembelajaran kita hari ini adalah tentang macam-macam wujud benda, kemudian perubahan wujud benda. Oke. Terus kemudian sekarang yang kalian dudukin itu apa? Kursi. Yang kalian dudukin kursi. Kemudian bentuknya itu seperti apa? Volumenya tetap atau berubah? Tetap. Volumenya tetap atau berubah. Memiliki massa atau tidak? Memiliki berat atau tidak? Memiliki. Berarti benda yang kalian dudukin itu termasuk benda apa? Padat. Oke. Berarti salah satu ciri-ciri benda padat apa satu? Memiliki volume. Dua? Memiliki massa. Oke. Yang kedua, kalian sering wudhu, sering menggunakan air. Air itu termasuk apa? Benda cair. Kira-kira memiliki volume apa tidak itu? Memiliki. Bentuknya seperti apa? Bentuk cair. Oke. Kalau dituangkan ke dalam gelas, dituangkan ke dalam aqua botol, kira-kira bentuknya berubah atau tidak? Berubah. Berarti salah satu sifat cair adalah berubah-ubah sesuai wadah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga wujud benda gas. Oke. Gas. Kira-kira contoh gas itu apa sih? Asap pabrik. Apa lagi? Asap motor. Kira-kira memiliki apa? Ciri-cirinya itu apa? Tidak terlihat. Terus tetapi dapat dirasakan. Kemudian memiliki volume atau tidak? Memiliki. Bentuknya berubah atau tetap? Berubah. Oke, dari situ coba Bang pengen tanya, sebutkan 3 wujud benda. 1, 3 wujud benda? Ada. 2, air. 3, gas. Oke, sudah perubahan wujud benda. Sekarang sifat-sifat dari benda cair. 1. Bersifat menempati cair. Sifat cair yaitu ciri-cirinya apa? Berubah sesuai wadahnya. Yang kedua memiliki volume. Kemudian yang kedua padat. Apa ciri-cirinya? Memiliki volume, memiliki massa. Terus lagi tidak berubah-ubah atau tetap. Yang terakhir gas. Apa gas? Tidak terlihat. Oke. Sekarang kita lihat materi kita. Nah, ada wujud benda ya. Wujud benda tadi sudah dijelasin, cair, ada padat, ada gas. Cair adalah suatu benda yang dapat memiliki volume yang tetap dan memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya air di dalam gelas. Yang tadi yang kedua adalah padat. Apa padat tadi? Suatu zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya kursi, batu bata, meja. Kemudian gas. Gas adalah benda yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki volume dan bentuknya berubah-ubah. Kita ke perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada apa aja? Mencair, membeku, mengkristal, memublim, menguap, mengembun. Oke, dari perubahan wujud tersebut ada mencair, mengembun, mengkristal, ada menyublim. Apa yang dimaksud dengan mencair? Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Apa yang dimaksud dengan membeku? Cair menjadi padat.
Bun? Perubahan wujud dari benda gas menjadi Gas menjadi cair. Apa yang dimaksud dengan proses menguap? perubahan benda dari cair menjadi gas. Cair menjadi gas. Kemudian apa yang dimaksud dengan mengkristal? Gas menjadi cair. Gas menjadi padat. Sekarang menyublim yang terakhir. Gas menjadi padat. Oke, contoh perubahan menyublim dari padat menjadi gas apa? Biasanya di lemari itu baju-baju biasanya dikasih apa? Kapur barus. Itu adalah proses menyublim. Yang kemudian contoh mencair apa? Karena tidak ada pertanyaan, maka silakan kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan buat kelompok. Sudah dibuat kelompoknya masing-masing. Di sini nanti Bapak ada tugas. Nanti silakan kerjakan beserta kelompoknya masing-masing ya. Oke, di situ sudah ada tugasnya. Silakan kalian buat diagram bentuk perubahan wujud benda. Waktunya tidak banyak. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Jadi silakan kalian diskusikan bersama teman kalian, kerjakan tugas tersebut. Udah? Silakan dibuat seperti ini dari gas, dari ya dibuat harapan yang bareng-bareng cek kelompok. Buat bagiannya sebelah itu ya. Dari gas kemudian air ya. Silakan buat. Ya. Ini bagus. Bentuknya seperti ini ya. Jadi tinggal oke. Pause dulu Mbak Yanti. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, silakan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok merah maju ke depan. Paparkan materinya ke teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok malas mempresentasikan tentang bentuk perubahan wujud benda yang akan disampaikan oleh rekan saya Raka. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair
sudah kita jelaskan tentang materi perubahan wujud benda. Kemudian ada kelompok tadi yang maju juga ke depan, presentasikan. Jadi untuk memperdalam pengetahuan atau materi kalian yang didapat hari ini, maka hari ini adalah kita kuisis. Kemarin Bapak sudah ngomong, kalian suruh bawa HP, semua bawa HP? Silakan HP-nya diambil masing-masing, langsung masuk ke kuisis ya. Satu-satu. Awas, Oke, silakan. Kita sudah pernah melakukan ini boleh ya? Natural saja. Oke, kita sudah pernah melakukan hal ini. Jadi silakan kalian masuk ke Google, masuk ke Quizzes. Ke Quizzes, masuk ke Quizzes. Ke Quizzes, seperti yang pernah kita lakukan. Tunggu. Sudah masuk ke puisi semua? Ya, silakan join. Join apa? Kalian masukin. Oke, sudah semua? Silakan join, kemudian masukkan. Loh, lah HP ini kan nggak ada di mana. Bapak kasih ke kamu, nggak ada loh. Semua? Oke, silakan kalian masukin kodenya. Ya, bentar, lagi proses on. 711 527. Kemudian pakai nama kalian ya, nama asli kalian ya. Nanti evaluasi ini buat Bapak jadiin apa yang kurang. Belum ada yang masuk, satu orang, dua orang sudah masuk. Yang belum masuk ke puisi silakan masuk. Masukkan kode 711527. Mulai, sudah belum? Ada yang belum? Sudah? Baru 10 orang yang masuk? Oke, silakan masuk, silakan mulai. Di situ sudah mulai, silakan jawab pertanyaan 5, 4, 3, 2, 1. Setiap soal 30 detik. Kalian punya waktu 30 detik untuk menjawabnya.
Oke, sementara masih Nayara memimpin, jawabannya masih banyak yang benar. Disusul Ajam. Ayo dibaca dengan teliti. Soalnya ada 20. Sudah selesai semua ya? Ya, oke. Hasilnya cukup baik. Jadi pembelajaran seperti ini lebih apa kira-kira? Lebih menarik apa tidak? Ya, jadi pembelajaran lebih menarik ya. Kira-kira besok lagi kita seperti ini apa tidak? Pengen seperti ini lagi? Oh, berarti nanti kapan besok lagi Bapak suruh bawa HP ya kalau kita ada kuis seperti ini. Baiklah, itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak Hendy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melakukan observasi luar biasa sekali ya yang sudah Pak Nasib kerjakan. Saatnya kita melakukan refleksi dari apa yang sudah Bapak praktekkan kemarin terkait dengan area pengembangan apa yang ingin dicapai seperti itu. Nah, kita sepakati aja ya tujuan percakapan kita adalah ingin mengetahui sejauh mana kegiatan yang Bapak lakukan itu sudah sesuaikah dengan area pengembangan yang diinginkan. Seperti itu ya Pak Nasib. Oke. Menurut Pak Nasib dari area pengembangan yang Pak Nasib kembangkan kemarin terkait dengan penggunaan media pembelajaran interaktif, terus tentang penggunaan media kuisis untuk penilaian, itu sejauh mana Pak pelaksanaannya? Mohon bisa direfleksikan seperti itu Pak. Jadi untuk pelaksanaan belajar interaktif yang kemarin mungkin dari awal ya Pak, dari awal sudah berjalan baik. Misalnya dari awal membuka pembelajaran, saya buka dengan sesuatu yang menyenangkan, memancing anak misalnya bisa dengan permainan atau dengan game, memancing anak biar semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya adalah melakukan persepsi ya Pak, atau menantang siswa agar belajar. Misalnya kita stimulus atau dikasih contoh dari dia mungkin mengalami hal waktu berjalan menuju ke sekolahan atau yang dialami dia. Mungkin dengan dia yang dialami dia daya ingatnya lebih ya Pak, bisa 5 kali lebih daripada kita kasih contoh kalau beda yang dia alami. Terus yang berikutnya tujuan pembelajaran. Mungkin dari tujuan pembelajaran tersebut kemarin saya kurang optimal Pak ya dari yang itu, karena saya tidak memaparkan secara langsung, hanya sebagian kecilnya. Kemudian yang berikutnya dalam belajar interaktif kemarin saya kan menggunakan media proyektor ya Pak, terus menampilkan PowerPoint. Kemudian dari PowerPoint itu mungkin tampilannya ada satu yang mungkin kurang menarik ya bagi anak, itu PR saya nantinya mungkin akan saya perbaiki lagi. Terus selain proyektor saya juga menggunakan quizzes untuk menganalisis asesmen anak-anak hasil belajar waktu saya sampaikan tadi apakah berhasil atau tidak. Jadi quizzes itu bisa dilakukan ke setiap anak ya Pak. Jadi pembelajaran quizzes itu lebih menarik, kayaknya anak-anak lebih kayaknya pingin melakukan quizzes terus menerus seperti itu Pak. Oke, menarik di sini Pak Nasib. Berdasarkan catatan observasi yang kemarin kita lakukan, luar biasa, sudah bagus semua.
tadi dari apa yang Pak Nasib refleksikan itu ada dua hal menarik menurut saya, yaitu terkait dengan penggunaan media pembelajaran PowerPoint dan penggunaan media kuisis ya Pak. Ya. Menurut Pak Nasib sejauh apa sih media itu berdampak terhadap pembelajaran siswa? Ya. Untuk terutama yang PowerPoint ya Pak, yang menggunakan proyektor, mungkin anak-anak lebih senang atau lebih minat belajarnya bertambah ketika menggunakan PowerPoint. Jadi dia bisa melihat tampilan mungkin PowerPoint-nya lebih bagus, atau oh, anak-anak bikin penasaran itu gambar apa sih seperti itu, kok ingin tahu gitu. Jadi tanpa kita ajak mereka untuk berpikir, mereka sudah berpikir sendiri gitu, menimbulkan ingin bertanya gitu Pak. Yang kemudian yang kedua, pembelajaran puisis ya Pak. Jadi pembelajaran puisis itu kemarin saya dapat karena ngikutin webinar ya Pak. Begitu ngikutin webinar, kayaknya ini diterapkan di SD, saya terapkan di SD, kayaknya lebih menarik ini. Setelah saya coba, rupanya anak-anak antusiasnya menarik Pak. Mereka ingin mengikuti puisis. Cuman satu, untuk di kuisis itu saya baru menggerakkan untuk asesmen Pak ya, untuk ulangan. Jadi untuk materi saya belum, masih terpisah Pak. Jadi masih PowerPoint sendiri, materinya belum dikemas dalam kuisis itu Pak. Jadi mungkin kedepannya nanti materinya akan saya kemas langsung ke dalam kuisis itu Pak. Oke. Tadi pada media PowerPoint tujuannya adalah intinya supaya anak-anak lebih tertarik, ada aktivitas yang membuat anak-anak itu tertantang untuk belajar seperti itu. Dan berdasarkan catatan refleksi Bapak tadi, menurut Bapak penampilan PowerPoint-nya kurang menarik. Iya. Di sini kurang menariknya seperti apa sih Pak? Mungkin tampilannya biasa Pak. Mungkin kan untuk anak-anak mungkin kita tampilkan PowerPoint yang bergambar misalnya kartun, apa bergambar bisa miniatur, apa yang membuat anak ingin tahu dari gambar tersebut itu, anak ingin tahu tuh apa itu di dalam gambar tersebut. Oke. Terus terkait dengan media kuisis itu tentunya menggunakan gadget ya Pak, menggunakan alat. Itu bagaimana sejauh ini yang Pak Nasib lakukan supaya anak-anak masih bisa mengakomodir kuisis? Iya Pak. Jadi terutama yang kuisis ini Pak ya, karena kuisis ini kan pasti memerlukan gadget ya Pak. Selain gadget ada kuota, karena kuisis itu kan harus ada datanya ya. Kemudian kemarin saya ada, begitu lihat di YouTube ada ya Pak, jadi solusi. Jadi nanti ke depannya Pak, saya akan coba menggunakan e-card ya Pak. Jadi tanpa menggunakan gadget Pak, mungkin kan kita kendalanya gadget ya Pak. Mungkin gadgetnya ada, HP-nya tidak ada kuota, atau HP bisa jadi dibawa orang tuanya karena orang tuanya kerja. Nah, kemarin akan saya coba nantinya jadi menggunakan e-card Pak. Jadi tanpa menggunakan gadget, kita menggunakan e-card. Contohnya ada, kebetulan tidak saya bawa, ada di sana Pak. Oke, berarti dari dua hal tadi sebenarnya sudah terjawab ya Pak ya. Tentang penggunaan media itu akan dibuat lebih menarik, dan kuisis menggunakan KiCad sehingga tidak perlu membutuhkan gadget yang lebih banyak seperti itu. Bagaimana Pak pengembangan ke depannya? Pengembangan ke depannya yang tadi Pak, untuk kuisis yang pertama, jadi saya ingin kemas dalam materi itu tidak di PowerPoint sendiri, jadi saya akan kemasnya di dalam kuisis nantinya ya Pak. Jadi begitu anak-anak sebelum masuk ke kuisis kita kasih materi, tapi materi tersebut sudah ada di dalam kuisis, di dalam aplikasi kuisis tersebut. Jadi begitu anak-anak sudah kita sudah selesai menyampaikan atau menampilkan materi yang di kuisis itu, kita bisa langsung melakukan asesmen atau ulangan ke anak-anak dalam kuisis itu. Oke, artinya kuisis itu lebih bersifat seperti LMS ya, karena di situ sudah dikelola pembelajarannya. Oke Pak, keren sekali. Ini menarik. Ini kira-kira kapan mau dilaksanakan? Mungkin minggu depan Pak. Karena harus mempersiapkan seperti ke anak juga, beritahu kepada anak, karena mereka masih belum tahu, karena ini masih baru ya Pak. Jadi anak-anak selama ini masih pakai gadget. Nah, yang sekarang ini menggunakan e-card, jadi mereka tinggal putar kartu yang kita cetak, kita print, nanti jawaban otomatis akan terekam di HP kita. Oke, keren sekali Pak. Saya penasaran ya, mudah-mudahan